Kami mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, Prodi Teknik Industri. Dengan dosen pengampu Bapak Dery Kurniadi MT. know you got it, clap your hands on the floor. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM merupakan suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. UMKM bertujuan mengembangkan sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Selanjutnya, kami di sini akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kota Padang, yaitu Abuds Kebab. Yuk, ikutin keseruan kami. Kami menyoroti salah satu UMKM yang berada di sekitaran Kota Padang, yaitu Abuds Kebab, yang telah memiliki banyak cabang di sekitaran Kota Padang. Kami memilih salah satu tempat untuk diwawancarai, yaitu di Jalan Abdul Muiz, Jati, Kota Padang. Yuk, saksikan wawancara berikut ini. Halo Bang, sebelumnya Abang boleh perkenalan diri dulu? Oke, saya Hibatul Wafi, panggilan Wafi. Itu selaku admin sekaligus asisten manajer area di Abuds Kebab Padang. Boleh ceritakan sedikit tentang diri Abang, bagaimana Abang bisa bergabung di Abuds Kebab ini? Cerita secara singkat ya. Pertama itu bergabung di Abuds Kebab itu di tahun 2022. 2022 itu pertama penempatan di Payakumbuh di kantor pusat dulu sebagai admin sosmed. Lalu karena kebutuhan di area, jadi dipindahkanlah ke area di Padang di tahun 2022 juga sampai sekarang. Berarti udah 2 tahun di Padang. Itu aja. Secara singkatnya itu di Abuds Kebab. Berdirinya Abuds Kebab ini kapan ya Bang? Kalau berdiri Abuds Kebabnya tahun 2013, tapi baru masuk ke Padang itu tahun 2015. Kalau pertama berdiri itu di Payakumbuh, karena pusat kita di Payakumbuh kan, dari 4 area ada Padang, Jambi, sama Pekanbaru. Jadi baru masuk Padang itu 2015. Kalau di Padang ini ada beberapa cabang. Di Padang sekarang alhamdulillah kita udah ada 8 cabang di Padang, dan bulan ini ada outlet baru nanti di Andalas. Jadi bulan ini 9 cabang lah. Ya. Ada di mana-mana aja. Ada di Jati, Tarandam, Lubek, Maransi, Tunggul Hitam, Ampang, Air Tawar, Gunung Pangilut, terus terakhir nanti di Andalas rencana. Tapi kita itu kan di Padang aja. Tapi area Padang ini manajemen kita sampai Padang Panjang. Jadi di Padang Panjang pun kita ada ngatur area outlet di Padang Panjang. Jadi sebenarnya kita manajemen kita yang untuk area Padang itu ada 10 outlet, tapi yang di Kota Padang 8. Nah, itu. Ya. Kira bagaimana mengelola bahan baku Abuds Kebab ini? Untuk bahan baku ya. Kita pasokan. Ya, untuk pasokan bahan baku. Kita untuk database bahan baku itu kan kita udah pakai aplikasi juga untuk database. Jadi untuk stok bahan baku bisa kita pantau lewat database saja. Tiap minggu kita ada pengiriman. Jadi tiap minggu pengiriman itu dari Payakumbuh, dari pabrik. Kita kan untuk pengelolaan bahan baku kan ada dari kami sendiri. Kayak kulit kebab, tortilla tuh kita yang bikin sendiri. Mayonesnya kita yang bikin sendiri. Jadi tiap minggu ada pengiriman. Pengelolaannya itu ada hitungan per minggu
berapa bahan baku yang harus dibutuhkan untuk 1 minggu ke depan, dikirimlah nanti kan. Nanti yang ngatur itu barulah saya pribadi kan sebagai admin koordinasi sama orang kantor pusat untuk bahan pengiriman, untuk stok lah. Jadi dalam 1 minggu ke depan harus aman gitu. Termasuk kita kalau ada event sama di luar kan, atau pemesanan yang lebih, nanti diatur dalam pengiriman seminggu ke depan. Kira-kira untuk harga satu porsi kebab ini berapa ya? Kita mulai paling bawah itu 13.000 sampai untuk varian original, dan yang paling tinggi itu 25.000 dua varian, yaitu Monster sama Twistbat Monster Supreme. Jadi kalau Monster tuh daging sapi, sama Supreme daging ayam. Dua varian kalau yang paling mahal 25.000 nya kan. Apa harapan abang untuk usaha kebab ini ke depannya? Harapannya, kalau tujuan dari kami pastinya itu pembukaan cabang terus menerus kan. Jadi kalau sekarang kan di area Padang nih bulan ini masuk 10 outlet. Jadi pencapaian kami itu nggak, targetnya bukan di area ini lagi. Kita kan sekarang 4 nih, ada Payakumbuh, Pekanbaru, Jambi, sama Padang. Mungkinan kita harus bisa buka cabang di kota lain, jadi nggak di Padang lagi. Mungkin kalau di Padang nih udah banyak, udah mepet lah, soalnya kita pun ada franchise Duba. Pernah dengar mungkin Duba Kebab nih di Padang udah lumayan. Di area Unan tuh kita nggak buka outlet karena di situ franchise kita udah banyak. Honda mungkin udah buka kita di area Unan, makanya kita nggak buka di situ. Kita ada kan kerjasama juga dong, jadi nggak mungkin kita ambil daerah mereka kan, yang bikin kami juga. Bagaimana abang memilih lokasi untuk membuka gerai kebab ini? Untuk pemilihan lokasi ya, kalau kita ada beberapa cara. Pertama ada rekomendasi itu bisa dari konsumen ataupun dari tim kita sendiri. Selain dari kita yang cari tempat kan, itu yang paling efektif memang dari konsumen. Jadi konsumennya kan kadang datang ke outlet belanja, dia bilang, "Bang, akan buka di sini." Barulah biasanya kami penjajakan ke area itu kan. Atau bantuan dari sesama tim. Contoh, tim ini kan tempat tinggalnya ada yang daerah-daerah situ, mungkin dia yang rekomendasi langsung untuk lokasi, barulah kita survei lokasi nanti. Bang, kami minta sedikit saran dan motivasi jika kami suatu saat membuka usaha kuliner makanan kebab atau apa yang lain gitu, Bang. Mungkin kalau motivasi ya di era ke depan inilah kan, mungkin untuk pencapaian orang dalam kesuksesan tuh kan, apalagi yang di era sekarang ini banyak pencapaiannya mungkin pegawai atau kerja sama orang lah kan. Tapi karena banyaknya sarjana, kita nggak harus nutup kemungkinan, kita harus siap untuk punya bisnis ya. Jadi kalau kita harapin, bukan berarti kita nggak bisa atau nggak boleh untuk berharap jadi pegawai negeri lah, pencapaian tertinggi mungkin kalau kerja di pemerintahan kan. Mungkin bisa kita coba dari waktu kuliah pun kita sebenarnya harus bisa coba buka usaha bisnis, karena usaha bisnis tuh nggak ada larangan, pegawai pun bisa punya bisnis kan, nggak ada larangan di situ.
Jadi kita harus punya backup juga harusnya. Jadi nggak usah lah takut berbisnis, kan bisa mulai dari kecil, banyak tempat belajar, banyak organisasi juga yang mau ngajarin untuk berbisnis nanti. Sekian hasil video wawancara kelompok kami mengenai topik UMKM. Terima kasih kepada Bang Abdul Wafi yang telah bersedia diwawancarai. Maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam video kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.